Sahabat Fitra NTB, rapor pendidikan yang bersumber dari hasil asesmen nasional tahun 2021 di tahun 2022 ini telah diluncurkan. Dalam kualitas proses pembelajaran siswa di NTB, khususnya jenjang SMP dan SMA atau SMK sederajat, dianggap cukup memprihatinkan. Indeks refleksi guru dinyatakan pasif, di indeks kualitas pembelajaran dinyatakan disorientasi, dan kepemimpinan instruksional dinyatakan terbatas. Dikutip dari raport pendidikan wilayah yang diakses melalui laman Pusmendik Kemendikbud, menjelaskan hasil pernyataan pasif di indeks refleksi guru. Artinya, upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekadar menyelesaikan tugas. Guru juga menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif. Di indeks kualitas pembelajaran yang dinyatakan disorientasi, artinya suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan efektif, dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru. Untuk kepemimpinan instruksional dinyatakan terbatas, artinya kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan. Praktek dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dinilai terbatas. Selain itu juga, kualitas pembelajaran belum mengembangkan program, sistem intensif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran. Sementara itu, Angkatan Kerja Tamatan Sekolah Dasar dan SMA Sederajat di NTB dari tahun ke tahun mendominasi jumlah pengangguran yang belum terserap lapangan kerja formal. Menurut saya, persoalan nilai yang ada, yang terlihat di rapor pendidikan publik, hasil asesmen pendidikan yang dikeluarkan oleh Pusmendik Kemdikbud di tahun 2022 ini, cukup memprihatinkan kita ya. Dan masalah ini seolah-olah cukup keras menampar muka kita di daerah yang menjadikan pendidikan ini sebagai salah satu program prioritas NTB gemilang. Karena ternyata pencapaian kualitas pendidikan kita di NTB ini, terutama pada kemampuan literasi dan numerasi, hasilnya di bawah standar minimum. Capaiannya sangat lemah. Hanya sebagian saja peserta didik atau siswa-siswi di semua pendidikan, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA, dan sederajat yang mampu mencapai standar 50%. Kemampuan literasi dan numerasi ini menurut saya merupakan kemampuan dasar yang persentase kompetensinya itu harus tercapai. Sebab dua bidang ini, yakni literasi dan numerasi ini, merupakan pelajaran dasar yang melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan atau berimajinasi begitu. Dua bidang ini, yaitu literasi dan numerasi ini, merupakan ilmu dasar logika ya. Nah, jika kemampuan dasar saja peserta didik atau siswa-siswi itu nilainya lemah, maka hal ini sangat memprihatinkan kita ya. Sebab tujuan pendidikan itu kita ketahui bersama adalah untuk melatih kita berpikir kritis. Dengan demikian, pendidikan itu ya tujuannya untuk memanusiakan manusia seperti yang dicita-citakan oleh tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dan yang kita amini semua. Saya kira ini harus menjadi perhatian yang serius bagi satuan pendidikan dan pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperbaiki keadaan ini agar di kemudian hari
atau di tahun berikutnya kualitas pendidikan kita, terutama pada nilai-nilai yang lemah tadi itu, dapat terus diperbaiki, sehingga proses pembelajaran itu melebihi standar kompetensi yang sudah ditetapkan saat perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang ada di NTB. Nah, peran kerjasama sekolah dengan masyarakat serta orang tua juga perlu terjalin dengan mesra. Kenapa hubungan ini harus terjalin dengan baik? Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di NTB ini di tahun berikutnya itu. Korelasi rapor pendidikan ini dengan kualitas capaian lulusan atau tamatan ini tentu ada ya, dan saling berkorelasi. Saya kira hal inilah yang menjadi salah satu musabab kurang terserapnya misalnya tamatan SMA kejuruan di industri kerja formal. Jika kualitas pendidikan ini tidak serius kita perbaiki, maka ke depan lulusan-lulusan SMA kejuruan ini atau SMA sederajat itu akan semakin menumpuk karena belum atau tidak terserapnya lulusan ke dalam pasar kerja formal yang standar kompetensinya itu kurang maksimal dicapai saat mereka atau peserta didik mengenyam bangku pendidikan di satuan pendidikannya. Apabila kita melihatkan sebenarnya alokasi anggaran pendidikan secara nasional ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yakni minimal 20% APBN untuk pendidikan. Pun demikian saya kira dengan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan untuk satuan pendidikan yang ada di daerah kabupaten, kota maupun provinsi di NTB, saya kira alokasinya sudah memadai ya. Yakni apabila kita melihat data itu rata-rata 31% dari APBD. Nah, dengan alokasi anggaran pendidikan yang memadai ini, dengan berbagai macam bentuk program dan jenis bantuannya, mestinya itu diimbangi dengan capaian standar kompetensi dari lulusan itu atau dari peserta didik. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kan kita tahu bahwa banyak sekali bantuan di sektor pendidikan ini. Misalnya ada dana bantuan operasional sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada juga bantuan dalam bentuk pulsa untuk menunjang proses pembelajaran di masa pandemi. Ada juga program prakerja dan lain sebagainya itu. Alokasi anggaran yang cukup ini tentu tujuannya untuk meningkatkan capaian kualitas pendidikan nasional. Target pendidikan nasional ya harus ditunjang dari rapor pendidikan yang ada di setiap daerah. Jadi, menurut saya dengan alokasi anggaran yang boleh dibilang cukup memadai ini, tetapi hasil yang diharapkan belum tercapai, tentu ada persoalan besar di balik nilai dari rapor pendidikan ini. Mungkin saja saya menduga kuat bahwa perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan yang ada di NTB ini kurang efektif dan kurang efisien. Ya, terlihat dari nilai hasil asesmen pendidikan tadi. Nah, satuan pendidikan juga kurang responsif terhadap keadaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang melanda ini, sehingga capaiannya juga kurang terarah atau ya disorientasi bahasanya. Dalam proses perencanaan penganggaran pendidikan ini, kualitasnya itu perlu diperbaiki agar capaiannya juga bisa baik dan sesuai dengan standar kompetensi dan atau kompetensi dasar yang ditetapkan di setiap silabus tingkat pendidikan yang ada di NTB. Begitu saya kira, demikian.